Kabut tipis menggantung rendah di sepanjang lembah ketika Arga tiba di Desa Pitu, sebuah desa kecil yang terletak tidak jauh dari terowongan kereta lembah hitam. Langit sore memerah seperti lembaran kain yang terbakar, seolah memberi pertanda buruk pada setiap orang yang lewat. Angin yang berhembus membawa aroma tanah basah bercampur karat besi, aroma yang hanya muncul di tempat yang sudah ditinggalkan manusia terlalu lama. Arga berhenti di depan sebuah warung kopi sederhana. Ia seorang jurnalis muda yang sering mencari kisah misteri untuk kanal dokumenternya. Namun kali ini, berita yang sampai ke telinganya tidak seperti biasanya. Ada 3 orang hilang dalam 2 minggu terakhir, dan semuanya terlihat terakhir kali memasuki terowongan itu. Warung kecil itu ramai oleh warga yang baru pulang dari ladang. Mereka berbicara pelan, seperti sedang menjaga jarak dari sesuatu yang tidak boleh disebut. Arga mendekat dan memesan kopi hitam. Begitu ia bertanya tentang terowongan, suasana berubah. Seolah seketika, seluruh ruangan menjadi hening. Beberapa orang yang semula tertawa langsung menundukkan kepala. Seorang wanita tua segera membuat tanda penolak bala. Seorang bapak-bapak pura-pura sibuk mengaduk kopi, padahal gelasnya sudah kosong. Arga merasa aneh. Ia mencoba tersenyum, menenangkan suasana. Maaf, saya cuma ingin tahu, 3 orang hilang dekat terowongan itu kan? Ada yang tahu mereka terakhir terlihat jam berapa? Seorang lelaki tua dengan rambut uban tebal duduk di sudut warung mengangkat wajahnya perlahan. Matanya menua, namun menyimpan ketakutan yang sangat dalam. Nama lelaki itu adalah Pak Sarman, orang yang konon paling lama tinggal di desa itu. Dengan suara pelan, ia berkata, "Nah, kalau kau masuk ke terowongan itu, apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh ke belakang. Meski ada suara langkah, meski ada yang memanggil, meski sesuatu menyentuh bahumu." Arga mengerutkan kening. Ia tak asing dengan larangan-larangan seperti itu dalam cerita rakyat, tapi cara Pak Sarman mengucapkannya terdengar bukan seperti nasihat, melainkan peringatan dari seseorang yang sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Arga bertanya kembali, "Kenapa tidak boleh menoleh, Pak?" Pak Sarman menarik napas panjang, namun sebelum ia menjawab, seorang ibu setengah baya memotong. "Sudah, Sarman, jangan dituruti anak muda itu. Biar saja terowongan itu tertutup selamanya." Warga lainnya mengangguk takut. Namun Arga tidak menyerah. "Bapak, Ibu, saya bukan datang untuk buat masalah. Saya hanya ingin tahu kebenaran. Ada keluarga yang kehilangan orang. Mereka butuh jawaban." Suasana kembali hening. Lalu seorang pemuda yang duduk dekat pintu berbisik, "Orang-orang yang hilang itu, mereka dengar suara sesuatu dari dalam terowongan. Ada yang bilang suara langkah, ada yang bilang suara kereta lama, ada juga yang bilang ada suara yang memanggil nama mereka." Arga mulai mencatat. "Waktu terakhir mereka terlihat?" tanyanya. "Menjelang maghrib," jawab pemuda itu tanpa menatapnya. "Dan satu pun tidak kembali." Warung itu terasa semakin kecil, semakin sesak dengan ketakutan yang mengambang. Arga menyadari warga di sana bukan sekedar takut, mereka seperti menyimpan rahasia gelap. Ketika Arga hendak membayar dan pergi, tiba-tiba ada sebuah tangan kecil menarik ujung jaketnya. Ia menoleh dan melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun, wajahnya pucat dan ketakutan. Anak itu berkata dengan suara serak lirih, "Kalau Mas Arga dengar suara kereta dari dalam terowongan, lari. Jangan lihat, jangan tunggu, jangan dengarkan apapun. Itu bukan kereta manusia." Anak itu kemudian buru-buru lari ke ibunya yang segera memeluknya erat seolah takut anaknya mengucapkan sesuatu yang terlarang. Arga terdiam. Kata-kata itu terlalu spesifik, terlalu jelas untuk sebuah cerita bohong. Terowongan lembah hitam. Arga kemudian berjalan ke lokasi terowongan. Perjalanan sekitar 20 menit melewati jalan tanah dan ilalang tinggi.
Saat senja turun, wujud terowongan itu akhirnya terlihat. Mulut raksasa gelap seperti gua yang menelan apapun yang masuk. Bangunannya tua, penuh lumut dan retakan. Rel kereta berkarat parah dan sebagian tertutup tanah. Sekilas, tidak ada tanda-tanda bahaya, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Arga berdiri. Udara di sekitar terowongan itu terasa lebih dingin dari udara luar, seolah ada sesuatu yang menghisap kehangatan. Arga berdiri di depan terowongan itu, merekam video singkat untuk dokumenternya. Ketika ia melangkah lebih dekat, angin berhenti seketika. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hening. Terlalu hening. Arga mengamati dinding luar terowongan dan menemukan goresan kecil, seperti seseorang pernah mengetuk-ngetukkan sesuatu ke sana. Goresan itu menyerupai huruf atau angka, tapi terlalu samar untuk terbaca. Ia mundur sedikit, merasa ada yang tidak beres. Hari itu, Arga tidak masuk ke dalam. Ia memutuskan kembali ke desa, mempersiapkan peralatan lengkap untuk penyelidikan besok malam. Namun saat ia berjalan menjauh, hembusan angin dingin keluar dari dalam terowongan. Arga menoleh sekilas, dan meski gelap, ia yakin melihat bayangan seseorang berdiri di tengah terowongan, diam, tanpa bergerak. Bayangan itu tinggi, kurus, dan seolah menatap Arga. Ia berkedip, bayangan itu hilang. Tubuhnya spontan merinding. Ia mempercepat langkah, dan tepat saat ia meninggalkan area itu, desis udara dari terowongan terdengar seperti bisikan. Jangan datang kembali. Tapi Arga tahu, ia pasti akan kembali. Dan ia tahu cerita ini akan jauh lebih berbahaya daripada yang ia kira. Malam berikutnya, langit tampak tidak bersahabat. Awan hitam menggantung rendah dan bulan tampak pucat seperti mata mayat yang mengintip dari balik tirai. Arga berdiri kembali di depan mulut terowongan lembah hitam, membawa senter, kamera kecil, dan perekam suara. Angin malam menggesek pepohonan dengan suara lirih, membuat suasana seperti berbisik-bisik memperingatkannya agar pulang. Namun rasa penasaran selalu lebih kuat dari rasa takut. Langkah pertama Arga memasuki terowongan terasa seperti melewati batas antara dunia manusia dan sesuatu yang tidak terlihat. Cahaya senter kecilnya hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Selebihnya hanyalah kegelapan yang terasa hidup, seperti sedang menunggu. Begitu ia melangkah lebih dalam, suara dari luar lenyap. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga, tidak ada gema dari dunia luar. Hanya Arga dan lorong gelap yang tampaknya tidak berujung. Rel berkarat terlihat seperti tulang-tulang panjang yang membentang di tanah. Di sepanjang dinding, lumut hijau gelap menjalar seperti urat-urat raksasa. Setiap kali cahaya senter digerakkan, bayangannya terlihat bergerak seperti makhluk yang bersembunyi. Arga menelan ludah. Ia mencoba merekam. Lokasi penyelidikan, terowongan lembah hitam. Saat ini jam 9, suara Arga terhenti. Tap, ia mendengarnya. Jelas, dekat. Arga mematikan rekaman perlahan. Ia diam. Ia berdiri tanpa bergerak. Terowongan seperti ikut diam. Arga mencoba berpikir logis. Itu mungkin hanya sisa suara langkahku sendiri, pikirnya. Tapi otaknya tahu, ini bukan gema. Gema tidak berbunyi setelah kita berhenti berjalan. Ia mencoba menguji. Arga melangkah pelan. Tap, tap, tap. Ada langkah lain. 1 detik setelah langkahnya, seolah ada yang mengikutinya. Arga berhenti. Langkah itu juga berhenti. Ini tidak mungkin gema. Tenggorokan Arga terasa kering. Jantungnya berdetak sangat keras, sampai ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Ia mencoba berbicara, namun suaranya bergetar. Halusinasi. Mungkin hanya hewan kecil. Tapi tidak ada hewan kecil yang melangkah begitu jelas dan begitu sinkron dengan langkah manusia.
Arga memutuskan berjalan lagi. Ia mempercepat langkah. Tap, 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 tap. Langkah itu ikut lebih cepat. Arga mengeraskan rahang, menahan panik. Ia tahu larangan warga, jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Tetapi dorongan untuk melihat siapa atau apa yang mengikuti begitu kuat. Untuk mengalihkan rasa takut, ia menyorotkan senter ke atap terowongan. Di sana terlihat bekas jelaga lama, bekas asap kereta zaman dulu. Senter melintas ke dinding, dan Arga melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Goresan-goresan, ratusan. Beberapa dalang dan kasar seperti digoreskan dengan batu atau benda tajam. Ia mendekat untuk melihat lebih jelas. Ada kata-kata samar, "Aku masih di sini. Tolong, jangan tinggalkan aku. Dia di belakang." Di bawah tulisan-tulisan itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu goresan panjang membentuk bekas tubuh manusia, seperti seseorang pernah mencakar-cakar dinding sambil diseret. Arga merinding begitu hebat sampai punggungnya terasa dingin. Tiba-tiba, senter di tangannya memeredup. Arga memukul-mukulnya panik. Senter hidup sebentar, lalu mati total. Kegelapan menelan segalanya. Arga berdiri di tengah kehampaan hitam pekat. Matanya tidak bisa melihat apapun. Nafasnya sendiri terdengar seperti dentuman. Dan dalam gelap itu, tap, tap, tap. Langkah itu kembali, lebih dekat, perlahan, seperti sengaja agar Arga bisa mendengarnya. Arga memejamkan mata meski ia tahu percuma. Jangan panik, pikirnya. Cek senter cadangan. Tangannya gemetar saat merogoh tasnya. Ia menemukan senter kecil darurat dan menyalakannya. Cahaya redupnya menyinari sedikit area sekitar. Dan cahaya itu menangkap sesuatu. Di lantai rel jetoy, hanya beberapa meter di belakang Arga, terlihat bekas jejak sepatu lama. Jejak yang tidak pernah ia lihat saat masuk. Jejak sepatu itu tampak seolah baru saja dibuat. Jejak sepatu itu mengarah langsung ke arahnya. Dan jejak terakhir berhenti tepat di belakang posisi ia berdiri. Arga membeku. Kulit tengkuknya seperti ditusuk jarum es. Lalu terdengar sesuatu. Tarikan nafas panjang, berat, tepat di belakang telinganya. Arga tidak berani bergerak, tidak berani menoleh. Larangan warga terngiang-ngiang di kepalanya. Namun sosok apapun itu tetap di sana. Nafasnya kasar, seperti seseorang yang sudah lama berlari, atau seseorang yang paru-parunya rusak. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahu Arga. Lembut, tapi dinginnya seperti tangan mayat. Arga menggigil ketakutan. Lututnya hampir goyah. Otaknya berteriak untuk lari, tapi tubuhnya terkunci. Kemudian, dari kegelapan belakangnya, muncul suara pelan dan dalam. "Jangan berhenti di tengah terowongan." Arga tidak menunggu. Adrenalin meledak, dan ia langsung berlari sekuat tenaga ke arah gelap panjang di depannya, tanpa menoleh sedikit pun. Di belakangnya, langkah-langkah ganas ikut berlari, semakin cepat, semakin keras, seakan mengejar mangsa yang hampir lepas. Dan saat Arga berlari, ia tahu, apapun yang mengikuti di belakang itu, bukan manusia. Arga berlari tanpa melihat ke belakang. Nafasnya tersengal, dada terasa seperti diremas tangan besi. Setiap langkah terdengar kacau, memantul ke seluruh dinding terowongan yang basah dan dingin. Namun yang paling membuat jantungnya hampir meledak adalah suara langkah yang mengikuti. Semakin keras, semakin ganas, semakin dekat. Seperti sesuatu yang tidak mengenal rasa lelah. Tap, 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 tap. Arga tidak tahu berapa lama ia berlari. Terowongan itu seperti tidak berujung, seolah memanjang sendiri setiap beberapa detik. Sesekali lampu senter kecilnya berkedip, seperti hampir kehabisan energi.
Akhirnya setelah seperti berlari puluhan meter tanpa henti, Arga melihat sebuah celah cahaya samar di kejauhan. Keluar, itu pintu keluarnya. Pikirnya lega bercampur panik. Namun yang paling membuat jantungnya hampir meledak adalah suara langkah yang mengikuti. Semakin keras, semakin ganas, semakin dekat. Seperti sesuatu yang tidak mengenal rasa lelah. Tap, 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 tap. Arga tidak tahu berapa lama ia berlari. Terowongan itu seperti tidak berujung, seolah memanjang sendiri setiap beberapa detik. Sesekali lampu senter kecilnya berkedip, seperti hampir kehabisan energi. Akhirnya, setelah seperti berlari puluhan meter tanpa henti, Arga melihat sebuah celah cahaya samar di kejauhan. Keluar, itu pintu keluarnya. Pikirnya lega bercampur panik. Namun saat ia hampir mencapai ujung, tiba-tiba suara langkah yang mengejar hilang total. Lenyap, seolah tidak pernah ada. Arga berhenti tepat beberapa meter dari mulut terowongan. Nafasnya kacau, keringat dingin mengucur dari pelipis. Hening kembali menyelimuti, namun bukan hening biasa. Hening ini menekan dada, seakan udara itu sendiri sedang memperhatikan. Untuk pertama kalinya sejak masuk, Arga memberanikan diri menoleh sedikit. Bukan ke belakang, tapi ke samping, memastikan tidak ada apapun yang dekat. Kosong, gelap, namun gelapnya terasa menatap balik. Arga melangkah lagi mendekati pintu keluar, dan saat ia tinggal 2 langkah lagi untuk keluar dari terowongan, cahaya itu menghilang. Bukan meredup, bukan tertutup, hilang, total, seolah ruangan di luar terowongan padam dalam sekejap. Arga membeku. Tidak mungkin, gumamnya. Ia mendekatkan senter ke depan. Yang barusan merupakan pintu keluar, kini hanya dinding batu hitam, padat, licin, dan dingin. Tidak ada tanda-tanda bahwa tempat itu pernah menjadi ujung terowongan. Arga mundur beberapa langkah, matanya membelalak ketakutan. Terowongannya berubah. Ia menyorot ke sekeliling. Ternyata benar. Ia kini berada di ruas terowongan yang berbeda. Dindingnya tidak lagi dipenuhi lumut hijau seperti tadi. Kini dindingnya penuh goresan-goresan vertikal, dalam dan panjang. Seolah-olah celah itu pernah dicakar oleh sesuatu yang memiliki kuku sangat kuat. Beberapa goresan menyerupai angka dan tanda-tanda aneh. Namun satu tulisan yang membuat tubuh Arga merinding adalah, "Dia tidak suka orang lari." Tangan Arga gemetar. Ia berjalan mundur perlahan, mencoba mencari arah sebelumnya. Namun setiap kali ia menyorotkan senter, lorong itu tampak seperti bercabang. Padahal jelas tadi terowongan ini lurus saja. Dan di kejauhan, sebuah suara muncul. Arga. Arga langsung membeku. Suara itu pelan, berat, terdengar seperti berasal dari paru-paru yang rusak. Tapi yang lebih mengerikan, suara itu menyebut namanya. Tidak mungkin, tidak ada siapapun di sini. Tidak mungkin ada orang asing yang tahu namanya. Arga memaksakan diri untuk tidak panik. Ia menunduk, mata memejam erat. Tidak dengar, ia berbisik. Namun suara itu terdengar lagi, lebih keras. Arga, berhenti sembunyi. Tubuh Arga gemetar hebat. Larangan warga desa terngiang kembali. Jangan pernah menoleh ke belakang meski ada yang memanggil namamu. Arga menarik nafas panjang, memaksakan kakinya melangkah menjauhi suara itu. Namun setiap langkah terasa berat, seolah udara berubah menjadi lumpur. Ia berjalan ke arah lorong lain. Terowongan kini terasa lebih lembab. Bau karat bercampur tanah basah sangat kuat. Dari langit-langit, air menetes satu persatu menciptakan suara ritmis. Tiba-tiba, Arga melihat sesuatu di jalur rel. Sepotong kain lusuh, seperti kain seragam atau jaket seseorang. Ia mendekat dengan hati-hati. Cahaya senter menyorot logo kecil di kain itu, dan napas Arga tercekat. Logo itu adalah logo kampus orang pemuda yang hilang beberapa minggu lalu, Reno, mahasiswa yang dikabarkan terakhir terlihat mendekati terowongan. Arga menelan ludah, mendekat lebih jauh. Namun tepat ketika ia ingin mengambil kain itu,
Tangan pucat muncul dari celah antara dua balok rel, mencengkram kain itu dan menyeretnya masuk ke bawah rel. Arga kaget sampai hampir menjatuhkan senter. Tidak, apa itu? Ia mundur beberapa langkah. Jantungnya terasa seperti dipukul dari dalam. Lalu, masih dari bawah rel, muncul suara lirih. "Jangan tinggalkan aku." Suara itu jelas suara manusia, namun sangat lemah, seakan berasal dari tenggorokan yang penuh darah. Arga sadar, ada ruang kosong di bawah rel, seperti ruangan tersembunyi atau jalur lain. Ia menunduk perlahan, mencoba menyorot celah itu dengan senter. Gelap, hampa. Kemudian, sesuatu bergerak di dalam. Arga menahan nafas. Dua mata putih pucat menatapnya dari bawah rel. Tidak berkedip, tidak berekspresi, hanya menatap. Arga mempekik dalam hati, tubuhnya gemetar. "Reno!" Mata itu tidak menjawab, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya tatapan kosong, tatapan seseorang yang sudah bukan manusia. Tiba-tiba, mata itu bergerak cepat ke sisi kanan rel. Gerakan yang terlalu cepat untuk manusia biasa. Arga tersentak undur, hampir jatuh. Dan tepat pada saat itu, tap, tap, tap. Suara langkah di belakang Arga muncul kembali. Pelan, teratur, seperti seseorang sedang menikmati mengejarnya. Arga tidak menoleh. Ia tahu larangannya. Namun, suara itu semakin dekat dan kali ini bukan hanya langkah. Ada suara lain, suara roda kereta, berderak pelan dari kejauhan. Semakin keras, semakin mendekat. Padahal rel ini sudah puluhan tahun tidak dilewati kereta. Arga sadar satu hal. Ia tidak hanya dikejar sesuatu yang berjalan, ia sedang berada di jalur kereta yang tidak seharusnya ada. Dan dari ujung kegelapan, lampu kuning kusam mulai terlihat, bergerak ke arahnya. Kereta lama, kereta yang seharusnya sudah tidak beroperasi. Dan Arga belum menemukan jalan keluar. Setelah pertemuannya dengan Mbah Sarwo, Arga pulang dengan pikiran berkecamuk. Kata-kata si lelaki tua itu terus mengulang di kepalanya seperti gema terkutuk. "Jangankan menoleh, niatmu untuk mencari saja sudah mengundang dia." Arga tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar ulang suara napas berat yang memburu tepat di belakang telinganya, di dalam terowongan. Kadang ia merasa seperti sedang dijaga sesuatu di sudut kamar, meski tak ada siapapun di sana. Namun rasa takut yang menusuk itu malah membuat rasa penasarannya semakin menjadi-jadi. Keesokan harinya, Arga kembali. Pagi itu, Arga memutuskan kembali ke rumah Mbah Sarwo. Ia ingin jawaban lebih banyak. Namun saat tiba, rumah itu kosong. Pintu tidak digembok, tapi setengah terbuka, seperti pemiliknya meninggalkan rumah terburu-buru. Arga memanggil-manggil, tapi tidak ada jawaban. Yang ada hanya selembar kertas kusut di meja, dengan tulisan terburu-buru. "Kalau kau masih ingin hidup, jangan masuk terowongan setelah maghrib. Dia akan menampakkan wujud aslinya." Arga merasakan dingin merayap di tulang belakang. Kertas itu seperti peringatan langsung untuknya, atau lebih tepatnya ancaman. Namun di balik rasa takut itu, Arga merasa harus mengetahui kebenarannya. Ada sesuatu yang belum tuntas, seolah terowongan itu menyimpan cerita yang ingin diceritakan, meski dengan cara yang mematikan. Arga menunggu menjelang senja. Ia mempersiapkan kamera, baterai cadangan, senter, dan perekam yang lebih sensitif. Di dalam hati ia tahu ini gila, tapi ia juga tahu ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Senja kembali masuk ke mulut kegelapan. Langit berwarna merah keunguan ketika Arga sampai di mulut terowongan. Suasana berbeda dari sebelumnya. Udara terasa lebih dingin, dan seolah ada kabut tipis yang melayang-layang di dalam. Di luar terowongan,
Suara alam masih terdengar. Tetapi begitu Arga melangkah masuk beberapa meter, semua suara mati. Seolah dunia luar tidak ada. Arga menyalakan perekam suara. Penyelidikan kedua. Aku akan mencari bukti keberadaan makhluk atau apapun yang tinggal di sini. Suara Arga sendiri terdengar aneh, seperti disedot oleh kegelapan. Jejak yang berubah. Saat Arga mulai berjalan, ia memperhatikan rel tua yang dulu terlihat berkarat. Kini, rel itu tampak lebih bersih, seperti sering dilalui sesuatu yang berat dan panjang. Arga berkeringat dingin. Seseorang atau sesuatu lewat sini, gumamnya. Di dinding, goresan-goresan lama yang sebelumnya ia lihat kini tampak lebih baru, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang terus mencakar-cakar setiap malam. Lalu, Arga mendengar suara berdecit. Pelan, tapi jelas. Seret, seret. Suara bukan langkah manusia. Lebih mirip suara besi berat diseret perlahan di rel. Arga menyorotkan senter. Tidak ada apa-apa. Namun ketika ia berjalan, suara itu mengikuti. Kadang di belakang, kadang di samping. Kadang seolah dari atas. Arga mulai panik tapi memaksa tetap tenang. Makhluk itu menampakkan diri. Ketika Arga sampai di tengah terowongan, tempat paling gelap, paling dingin, semua suara berhenti. Tidak ada decit, tidak ada langkah, tidak ada napas. Hanya keheningan mematikan. Arga tahu, ini bukan pertanda baik. Ia berhenti. Senter di tangannya mulai berkedip-kedip. Kemudian mati. Gelap total. Arga mencoba menyalakan senter cadangan, tetapi juga tidak mau menyala. Semua alat elektroniknya serasa dilumpuhkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Arga menahan napas. Telinganya menangkap suara yang perlahan muncul. Napas berat. Kemudian, krek, krek. Suara tulang retak. Dekat sekali. Arga memejamkan mata, meski ia tahu tidak akan mengubah apapun. Sesuatu bergerak dari dalam kegelapan. Lalu, tiba-tiba, dunia menjadi sedikit terang. Bukan karena senter Arga, tapi karena dua mata besar keputihan muncul di kegelapan. Seperti lampu kereta api tua, tetapi bentuknya tidak sempurna. Irisnya terlalu besar, terlalu pucat, dan terlalu mati. Arga hampir berteriak. Wujud itu perlahan muncul dari kegelapan. Kepala botak, retak-retak, seolah pernah tergila sesuatu. Kulit pucat kebiruan, menggantung seperti daging lama. Mulut sobek memanjang, posisinya tak simetris. Dan tubuhnya seperti campuran manusia dan mesin. Di punggungnya ada rel patah yang menembus dari bahu ke pinggang. Seperti bagian tubuhnya menyatu dengan besi. Sosok itu bergerak tersentak-sentak, seolah tulangnya tidak berada di tempat yang benar. Dari dadanya terdengar suara keras. Tut, tut. Suara mirip klakson kereta tapi terdistorsi, seperti keluar dari tenggorokan rusak. Arga ingin kabur tapi kakinya tak bisa digerakkan. Makhluk itu mendekat, sangat dekat. Bibir sobeknya bergerak. Dan dari rahangnya yang patah, keluar suara keras dan berat. Kau mencari aku? Arga mundur. Tapi tangannya menyentuh sesuatu. Besi rel dingin. Makhluk itu mencondongkan wajahnya sangat dekat. Sampai Arga bisa mencium bau besi karat bercampur daging busuk. Makhluk itu menggeram. Kau tidak boleh pergi. Dan tiba-tiba, seluruh terowongan bergetar. Seolah sesuatu yang sangat besar datang mendekat dari kejauhan. Arga menyadari hal itu dengan ngeri. Bukan makhluk itu yang akan menangkapnya, tapi sesuatu yang lebih besar sedang menuju ke arah mereka. Suara gemuruh terdengar. Suara seperti kereta tua melaju dengan kecepatan tinggi. Padahal rel itu sudah tidak aktif puluhan tahun. Dinding terowongan mulai retak-retak kecil. Makhluk penjaga itu tersenyum miring. Senyum yang tidak manusiawi. Keretanya datang. Arga tahu satu hal pasti. Jika ia tetap di sini,
Ia tidak akan keluar hidup-hidup. Getaran semakin kuat. Debu jatuh dari langit-langit terowongan, dinding-dinding tua berderak seperti hendak runtuh. Suara gemuruh yang mendekat itu bukan sekadar suara besi menghantam besi, tetapi seperti jeritan ratusan suara yang menumpuk menjadi satu. Arga mundur panik, tetapi makhluk penjaga terowongan itu justru berdiri diam, seolah sedang menunggu kedatangan sesuatu. Cahaya redup mulai tampak dari ujung kegelapan jauh di dalam terowongan. Cahaya yang berpendar, kemerahan, seperti api. Dan terdengar suara khas, tut, tut. Suara klakson kereta tua, namun bukan klakson kereta biasa, melainkan suara yang seperti keluar dari tenggorokan penuh darah. Arga tersungkur saking kuatnya getaran. Ia berusaha merangkak, mencari celah atau ruang apapun untuk menyelamatkan diri, tetapi tidak ada apapun selain dinding batu. Makhluk itu memandangi Arga dengan mata pucatnya. Kau sudah dipilih. Arga bergidik. Dipilih untuk apa? Makhluk itu mendekat pelan. Bunyi tulang-tulangnya yang retak terdengar jelas. Wajah rusaknya mendekat tepat di depan Arga. Aku dulu sepertimu. Arga membeku. Makhluk itu mengangkat tangan yang rusak dan menunjuk dadanya sendiri. Tepat di sana, di tengah dadanya, ada plet besi kecil karatan dengan tulisan samar. Masinis Arga Pratama. Arga terbelalak. Itu namaku, tapi aku bukan masinis. Makhluk itu tersenyum miring. Bibir sobeknya menampilkan gigi-gigi hitam retak. Belum. Tiba-tiba suara gemuruh menjadi sangat dekat. Cahaya merah menyala dari dalam terowongan, semakin terang, semakin besar, mengisi ruangan dengan bayangan aneh. Arga menoleh ke arah datangnya cahaya dan melihat sesuatu yang membuat nafasnya tercekak. Kereta itu datang. Dari ujung kegelapan, sebuah kereta uap tua melaju kencang. Warnanya hitam legam, kacanya pecah, rodanya berlumuran karat. Asapnya berwarna merah darah dan berputar-putar seperti tangan-tangan arwah. Namun yang paling mengerikan bukan keretanya, tapi orang-orang yang menempel di sisi kereta. Tubuh mereka terseret di sepanjang dinding terowongan, wajah mereka terdistorsi, mulut mereka menjerit tanpa suara. Beberapa tubuh bahkan menggantung seperti boneka rusak di pintu gerbong. Gerbong itu melaju tanpa rel aktif, tanpa masinis, tanpa batas. Arga mencoba berdiri, tetapi kakinya gemetar hebat. Makhluk penjaga itu menarik Arga ke arah rel. Tempatmu di depan. Arga meronta ketakutan. Lepaskan, aku bukan bagian dari ini. Aku cuma mau menyelidiki. Makhluk itu memegang bahunya lebih erat. Aku juga dulu menyelidiki. Arga terdiam. Sebuah potongan ingatan samar muncul. Tatapan mata makhluk itu mirip dengan matanya sendiri ketika ketakutan. Makhluk itu melanjutkan. Kita semua adalah yang datang dan tak pernah pulang. Kereta semakin dekat. Sinar merahnya menyapu dinding terowongan. Suara jeritan semakin terdengar jelas sekarang, seolah arwah-arwah itu memanggilnya. Arga menyadari satu hal. Jika kereta itu menghantamnya, ia akan menjadi bagian dari teror ini untuk selamanya. Pertarungan di detik terakhir. Dengan sisa tenaga, Arga menghantam bahu makhluk itu dan berusaha lari menjauh dari rel. Makhluk itu mengeluarkan suara menggeram marah dan menarik lengan Arga. Terjadi dorong-mendorong sengit di atas rel gelap itu.
Arga mengerahkan seluruh kekuatan karena ia tahu jika kalah, hidupnya selesai. Kereta semakin dekat, hanya beberapa detik lagi. Dalam keputusasaan, Arga mengambil batu besar di samping rel dan menghantam kepala makhluk itu. Bunyi keras terdengar, kepala makhluk itu terlempar ke samping dan tubuhnya goyah. Arga berlari sekuat tenaga ke sisi dinding paling jauh. Tepat saat itu, brak! Kereta hitam itu melesat melewati Arga dengan suara yang bisa memekakkan telinga. Bayangannya panjang dan dipenuhi wajah-wajah yang berteriak. Suara jeritan yang selama ini samar sekarang terdengar jelas. "Jangan masuk lagi! Tolong berhenti! Kami terperangkap!" Arga menutup telinga dan menunduk. Angin dari kecepatan kereta itu hampir mendorong tubuhnya. Dan dalam sepersekian detik, ia melihat makhluk penjaga itu terseret oleh kereta. Tubuhnya tersentak seperti boneka. Wajahnya menghilang ke dalam gerbong merah. Makhluk itu menatap Arga untuk terakhir kalinya. "Kau belum berakhir." Dan wujudnya lenyap dalam cahaya merah gerbong. Kereta itu terus melaju, lalu menghilang kegelapan jauh di ujung terowongan, seperti ditelan dunia lain. Arga berhasil keluar. Atau mungkin tidak. Setelah kereta pergi, getaran berhenti. Terowongan kembali sunyi. Arga berdiri dengan tubuh gemetar, lalu berlari keluar terowongan tanpa berhenti. Ia tidak menoleh sama sekali meski dengar suara-suara samar memanggil namanya dari belakang. Ketika keluar dari mulut terowongan, dunia terasa kembali normal. Suara angin, suara serangga, cahaya bintang. Arga tercekak lega. Ia pikir semuanya sudah selesai. Namun saat ia sampai rumah dan membuka pintu, sebuah amplop coklat sudah berada di lantai. Tidak ada yang pernah menaruhnya di sana. Arga membukanya dengan tangan bergetar. Isinya hanya satu foto tua. Foto kereta uap hitam. Dengan tulisan di sudutnya, "Masinis baru, Arga Pratama." Di belakang foto itu, ada 5 kata dengan tulisan gores. "Kereta akan menjemputmu lagi." Arga menegakkan kepala. Dari kejauhan, di arah terowongan, ia mendengar suara samar. Tut, tut. Suara klakson kereta tua. Semakin lama, semakin jelas, semakin mendekat. Cerita berakhir. Atau baru saja dimulai bagi Arga.